يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya teman yang ingin hijrah Ustaz. Ana sudah berusaha untuk membimbing gitu Ustaz, mengingatkan, tapi dia tidak ada perubahan. Sekarang ana diam, apakah boleh saya diamkan Ustaz? Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Nah, tugas kita hanya menyampaikan. Bahkan para nabi dan rasul juga tugas mereka hanya menyampaikan, memberikan hidayatu ad-dilala wal irsyad, menunjukkan ke jalan yang baik. Itu wewenang para nabi dan rasul. Adapun yang memberikan hidayah taufik hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita tercinta dalam kasus Abi Thalib, yang nabi bersedih sekali dengan meninggalnya Abu Thalib di atas agama jahiliyah. Tapi Allah Jalla wa'ala mengatakan, sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah. Maksudnya adalah hidayatut taufik. Jadi mendakwahi seseorang, kemudian orang itu tidak menunjukkan perubahan, kita tidak bertugas untuk memonitor perubahan dia. Sampaikan saja kebenaran. Jangan bosan-bosan. Jangan kita tunggu dia sampai ada perubahan baru kita istirahat. Tidak. Sampaikan saja. Selama dia tidak menolak dan kita tidak teraniaya, sampaikan saja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mohon penjelasan Ustaz, bagaimana sikap kita kepada sesama apabila kita ajak ke kajian sunnah seperti ini, mereka agak enggan. Pertama ya, selain bersikap, tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan yang kita dapatkan, yang kita rasakan bisa didapatkan dan dirasakan oleh saudara-saudari kita. Bukan berarti kita mengklaim kita sudah baik, tidak pernah sama sekali. Demi Allah tidak. Tapi kita ingin memulai. Karena saya sering katakan, dan para ulama juga sering mengatakan, sampai kepada tujuan, sampai kepada kebaikan yang menjadi tujuan itu walillahil hamd, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu bukan Anda sampai ke situ, tidak. Tapi Anda sudah mulai, sudah meniti jalan itu, sehingga ketika maut menjemput, Anda sudah berada di jalan kebaikan. Sampaikan kepada mereka yang masih enggan belajar Islam. Bilang kepadanya, masalah kamu bisa mengamalkan itu sesuai dengan kemampuanmu. Allah Jalla wa'ala mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, bukan sesuai dengan kemauan kalian. Islam ini bukan hidangan prasmanan, kalau kita suka ambil, tidak suka buang, tinggalkan. Tidak. Pelajari. Masalah mengamalkannya sesuai dengan kemampuan. Katakan kepada mereka, yang paling penting itu Anda start, telah melangkah. Sampai kapan Anda harus begini? Cobalah kalkulasikan, ambil satu lembar kertas, katakan kepadanya,
Berapa waktu Anda satu hari satu malam terbuang, dan berapa yang dipakai untuk belajar agama? Mungkin uslub-uslub seperti ini bisa sedikit mengajak dan mengajarkan serta menyadarkan mereka tentang pentingnya belajar agama. Ya, wallahu ta'ala alam. Izin bertanya Ustadz, silahkan. Jika istri mau mengganti hutang puasa Ramadan, perlukah minta izin ke suami? Iya, sebaiknya izin, sebaiknya. Tapi kalau harus, tidak. Kalau untuk puasa wajib, ya, sebaiknya minta izin, karena itu bagian daripada muamalah yang baik kepada suami. Dan bisa jadi dia ingin mendapatkan pahala yang sama dengan memberikan takjil, kalau kata orang sekarang ya, makanan buka puasa untuk Anda, sehingga tidak hanya Anda saja yang dapat pahala, melainkan suami juga. Alangkah indahnya kalau bergandengan tangan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa daya Ustadz, dinamika rumah tangga selalu ada. Iya, dinamika rumah tangga itu, jangankan rumah tangga saya, rumah tangga Anda dan kita semua, rumah tangga Nabi SAW juga ada dinamikanya. Ya, justru itu membuat kita semakin dewasa dan berkarakter. Kita sikapi semua dinamika kembali kepada agama. Termasuk salah satu pertanyaan yang ditanyakan, ya sebaiknya minta izin, tapi tidak wajib ya untuk puasa yang wajib. Dan banyak nanti konsekuensinya. Nanti suami pengen mohon maaf mengajak istrinya berhubungan dan seterusnya, dia nggak tahu kalau suami istrinya itu berpuasa, padahal keinginan dia sudah besar, kan begitu. Alangkah baiknya disampaikan kepadanya. Kedua, jika suami sudah menyetujui istrinya untuk membayar hutang puasa Ramadan, namun di siang hari suami ingin berhajat kepada istrinya, Ustadz, apakah dia iakan atau tidak, Ustadz? Ini yang kita singgung tadi. Suami harus pengertian, ya, tidak boleh memaksakan membatalkan puasa istrinya yang sedang melakukan puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh dibatalkannya kalau suaminya berhajat kepadanya, maksudnya mohon maaf ingin mengajaknya melakukan hubungan suami istri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, ya, bahwa apabila seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, ini bahasa kinayah, maksudnya untuk melakukan hubungan suami istri, fa'abat, istrinya menolak dan suaminya marah, dengan catatan marah ya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi atau sampai dia mau melayani suaminya. Ya, kata para ulama, kalau puasa wajib, maka suami harus membiarkan istrinya menuntaskan puasa wajib itu. Ini kan puasa wajib mengqadha, ya. Maka dia biarkan istrinya menuntaskan puasa wajib tersebut, apalagi kalau waktunya sudah sempit, ya. Di bulan Sya'ban misalnya seperti kita ini, yaitu mohon kepada para suami untuk pengertian ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau puasa sunnah, ya boleh istrinya membatalkan dan memilih untuk melayani suaminya. Naam. Wallahu ta'ala alam. Suami berhutang ke orang tua anak, namun suami tidak ada kemauan untuk membayar. Setiap diingatkan suami selalu bilang belum mampu untuk membayar. Di mata ana suami suka membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, mubadir. Sementara orang tua ana orang susah,
Bolehkah ana mengkamuflase catatan pengeluaran dapur? Bolehkah ana mengkamuflase catatan pengeluaran dapur ana, lebih-lebihkan uangnya untuk membayar hutang suami ke ortu ana atas nama suami, agar nama baik suami ana tetap terjaga di mata keluarga ana, Ustaz? Masya Allah. Iya. Ini semoga suaminya mendengar ya. Pertama, kita mau koreksi pertanyaannya dulu. Membeli barang yang tidak dibutuhkan itu bukan mubazir namanya. Mubazir itu membeli barang yang diharamkan. Seperti seorang punya uang, dia beli narkoba, khamar. Kalau yang memberi barang yang berlebih-lebihan atau tidak dibutuhkan atau kebutuhannya sedikit sekali, ini namanya israf. Kedua-duanya beda istilah dan beda konsekuensi dosa ya. Nah, ini namanya israf. Bagi yang sudah terbiasa ngaji, ganti istilah ya, jangan mubazir. Mubazir itu untuk sesuatu yang haram. Dia punya uang tapi dia pergi ke klub-klub malam misalnya, nah, ini namanya mubazir. Nah, kemudian saya coba menjawablah. Jamaah, mengkamuflase, merubah dari yang sebenarnya ke yang tidak benar, apapun namanya, itu dusta namanya. Gak boleh. Nabi SAW dalam sebuah hadis merubah posisi yang tadinya nyantai, bertelekan seperti ini. Bertelekan itu apa ya? Menyandar. Saat menyebutkan rangkaian dosa besar, dua dosa besar pertama Nabi SAW sebutkan dalam keadaan Nabi menyandar. Padahal yang disebutkan oleh Nabi SAW, dosa pertama itu adalah induknya segala dosa besar. Apa itu? Syirik. Dan yang kedua, ya, disebutkan oleh Nabi SAW juga dosa besar, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Tapi untuk satu dosa ini, perhatikan jamaah, ya, Nabi merubah duduknya semakin serius, membuat para sahabat yang hadir ketika itu iba melihat Nabi SAW yang mengucapkan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, diulang-ulang oleh Nabi SAW. Yang berikutnya adalah dusta, berkata dusta, persaksian dusta, sampai perawi hadis mengatakan laitahu sakat. Ya Allah, seandainya Nabi diam. Kasihan mereka lihat Nabi khawatir tentang tersebarnya kedustaan. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan, karena kedustaan yang kecil akan besar nanti lama-lama kebiasaan. Nggak usah seperti itu. Biarkan saja seperti apa adanya. Menjaga nama baik suami itu pada hal-hal yang boleh, itu kewajiban istri. Umpamanya ada orang yang memfitnah suami, itu dia harus bisa sebisa mungkin ya, dia mengklarifikasi, menjelaskan, meluruskan. Tapi kalau memang adanya seperti ini dan meluruskannya dengan cara berbohong, nggak boleh. Ya, jujur sajalah. Kata orang Arab, as-sarahatur roha, berterus terang itu jauh lebih melegakan. Ya, ini bukan hanya di dalam rumah tangga, di segala urusan berterus terang itu jauh lebih melegakan. Nggak dihantui oleh perasaan apapun, kita lega. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat.
kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.